Ada seorang vlogger yang penasaran dengan berita tentang kota Yosan yang sudah menjadi kota zombie. Ia pun ingin pergi ke sana untuk membuktikan keberadaan zombie dan untuk melakukan live streaming di sana. Namun, jalanan di sana sudah ditutup secara total. Ia kemudian berjalan kaki pergi ke atas gunung untuk menghindari penutupan jalan. Dan ia juga sudah mempersiapkan peralatan untuk melawan para zombie nantinya. Singkat cerita, ia telah berhasil sampai di kota Hyosan, dan ia langsung dikejar oleh banyak zombie di sana. Beberapa penonton live streamingnya mengatakan bahwa itu adalah akting yang bagus. Banyak yang mengira vlogger itu telah melakukan settingan untuk mendapatkan banyak viewers dan juga subscriber. Di sisi lain, Ibu Chongsan yang sebelumnya dikejar banyak zombie, ternyata ia berhasil lolos hingga mendekati SMA Hyosan. Di sana, Ibu Chongsan melihat zombie Gyungsu. Namun, ia tak menyadari bahwa Gyungsu telah menjadi zombie. Ia pun memanggil Gyungsu dan menanyakan di mana Chongsan. Sedangkan di dalam sekolah SMA Hyosan, mereka menyadari mereka sama sekali tak mendengar teriakan dari Nayeon ataupun Ibu Park. Itu berarti Nayeon dan Ibu Park masih hidup. Karena tak mungkin mereka berdua tak berteriak ketika digigit zombie. Mereka pun menjadi merasa bersalah kepada Nayeon dan Ibu Park. Namun Jimin mengatakan Nayeon tak pantas untuk hidup. Ia adalah pembunuh. Ia telah membunuh Gyungsu dan ia keluar tanpa disuruh siapapun. Dan parahnya, Nayeon bersikap seolah dirinya adalah korban. Jimin juga berkata jika memang tak ada satupun orang yang memihak kepada kita, apakah kita menjadi boleh membunuh orang lain? Jimin juga menegaskan mereka semua tak perlu merasa bersalah, karena tak ada satupun dari mereka yang mengusir Nayeon ataupun Ibu Park. Di sana, Suyuk bertanya apakah tak ada yang ingin ke toilet. Ternyata mereka semua menahan buang air sejak dari tadi. Daesoo pun menyarankan agar mereka semua bergantian buang air lewat jendela. Saat laki-laki ingin buang air, maka yang perempuan harus masuk ke ruang rekaman. Begitu juga sebaliknya. Namun, Onjo teringat dengan yang diajarkan ayahnya. Ayahnya pernah mengatakan saat kita sedang terisolasi di suatu tempat, maka toilet dan tempat tidur harus dipisahkan. Onjo pun menyarankan agar mereka menjadikan ruang rekaman sebagai toilet. Mereka pun mulai mencari alat-alat yang bisa menyerap urin dan bisa dijadikan toilet sementara. 커버 있을 때는 대변, 커버 없을 때는 소. Di sisi lain, ayah Onjo mendapat kabar helikopter penyelamat akan datang esok hari jam 11 pagi. Dan mereka harus pergi ke atap sebelum jam 11 pagi. Salah satu karyawan balai kota di sana protes mengapa tak dijemput malam ini saja. Dan ia merasa sangat sulit untuk pergi ke atap karena di gedung itu juga sudah banyak yang terinfeksi. Ayah Onjo pun tak peduli dengan ocehannya dan meminta rekannya untuk membantunya membuat toilet sementara di sana. 자, Setelah itu, ayah Onjo mengatakan bahwa ia akan pergi ke SMA Hyosan sendirian untuk menjemput anaknya. Ia akan meninggalkan rekannya di sana untuk menjaga mereka.
Namun Ibu Eunhee melarang ayah Onjo untuk keluar dari sana. Ia juga tak mau ditinggalkan hanya bersama anak baru. Ayah Onjo pun menjadi kesal. Meskipun rekannya adalah anak baru, namun ia adalah seorang pemadam kebakaran yang sudah terlatih. Ibu Eunhee mengingatkan bahwa semua yang ada di ruangan itu juga memiliki keluarga yang berharga. Namun situasi saat ini memaksa mereka semua untuk memikirkan keselamatan diri masing-masing. Namra menyadari tak ada orang di luar sana. Lampu-lampu bangunan juga tak ada yang menyala. Ia juga mengatakan ibunya akan sangat marah dan akan mencarinya jika ia tak pulang tepat waktu. Namun sampai saat ini ibunya tak datang ke sekolah untuk mencarinya. Itu berarti keadaan di luar sana juga sedang tidak baik-baik saja. Dan Namra merasa mungkin saja tak ada orang yang akan menyelamatkan mereka semua. Onjo pun berkata ayahnya mengajarkan dalam situasi saat ini kita harus tetap berada di tempat yang aman dan jangan pergi ke tempat yang berbahaya. Namra pun bertanya apakah sampai mati kita harus berada di sini. Dan Onjo menjawab kita harus bertahan selama mungkin di sini. Lagi pula kita juga tak bisa keluar saat ini. Mereka pun memutuskan akan menunggu tim penyelamat hingga esok hari. Jika memang sampai esok hari tak ada yang datang, maka mereka akan memikirkan jalan keluarnya. Di dalam toilet, Mijin mengajak mereka semua untuk berusaha keluar dari sekolah. Namun tak ada yang mau menuruti Mijin. Hari pun menyuruh Mijin untuk diam dan jangan melakukan hal yang bodoh. Mijin tak terima disebut bodoh oleh adik kelasnya itu. Mijin merasa Hari harus sopan kepada Mijin yang merupakan seniornya. 야, 씨발 맞았는데 왜 참아? 8년이 야 그만해. 너가 참아. Di sisi lain, Guinam telah keluar dari kantin dan berusaha untuk keluar dari area sekolah. Namun, ia malah dikejar oleh banyak zombie di sana. Sedangkan di kantor polisi, Detektif Song sangat kesal dengan Lee. Keadaan di luar sana menjadi sangat kacau karena virus ciptaan Lee. Lee pun mengatakan ia sudah memperingatkan berkali-kali tapi malah tak dipercaya. Lee juga bercerita anaknya mengalami penindasan dalam waktu yang cukup lama. Ia baru menyadari anaknya ditindas saat melihat anaknya mencoba bunuh diri. Para penindasnya pun sempat disidang di sekolah di hadapan beberapa polisi. Namun karena takut, Jinsu, Yunji, dan juga Chulsu memberi kesaksian bahwa itu semua bukanlah penindasan, melainkan hanya sebuah candaan saja. Lee pun tak terima karena pada akhirnya Guinam dan gengnya hanya mendapat hukuman menulis permintaan maaf saja. Kepala sekolah pun mengatakan mereka hanyalah anak-anak, tak perlu sampai melapor ke polisi. Guru yang lainnya pun berkata Lee seharusnya berterima kasih kepada kepala sekolah dan tak membuat nama sekolah menjadi tercoreng. Karena Lee di sana melamar hanya sebagai guru honorer, namun kepala sekolah menerimanya sebagai guru tetap. Pihak kepolisian juga sudah tak mau lagi menerima laporan Lee. Mereka juga menganggap itu hanyalah candaan dalam pertemanan anak-anak saja. Perundungan itu masih terus berlanjut, hingga Jinsu merasa sudah tak ingin hidup lagi. Lee meminta Jinsu untuk melawan sekuat tenaga, namun Jinsu mengatakan mungkin mati adalah jalan yang lebih mudah. Dari sanalah Lee terpikir jika memang ia tak bisa mengubah aturan sekolah untuk memberi hukuman secara adil, maka ia akan mengubah anaknya menjadi lebih kuat. Lee hanya tak ingin anaknya mati, apalagi sampai mati bunuh diri.
Lee hanya ingin anaknya tetap hidup tanpa merasakan penindasan lagi. Dan kini Lee pun merasa daripada anaknya mati sebagai manusia yang ditindas, lebih baik anaknya tetap hidup meskipun sebagai zombie. Lee tak peduli jika semua orang harus mati, karena semua orang juga tak ada yang peduli dengan rasa sakit yang dirasakan anaknya. Song pun mengingatkan bahwa ini adalah cara yang salah untuk membalaskan dendam anak Lee. Song pun meminta obat penawarnya. Namun Lee ternyata sudah mencoba membuat banyak obat penawar, tapi sampai saat ini tak ada obat yang efektif untuk menghilangkan virus tersebut. Mereka pun harus pergi dari sana untuk dievakuasi. 뭐하냐? 얼른 안 밀어넣고. 뭘 봐 이 새끼야. 얼른 들어가. Lee di sana hanya tersenyum melihat semua itu, karena Lee memang sengaja berhenti membuat obat penawarnya. Lee merasa lebih baik menerima mereka apa adanya daripada berusaha menyembuhkan mereka. Lee pun menyuruh Song untuk pergi ke lab Sense di SMA Hyosan. Lee mengatakan ia meninggalkan laptopnya di sana, dan di laptop itu Lee telah membuat solusi untuk mengatasi keadaan seperti ini. Song pun berencana akan pergi ke tempat Badan Penanggulangan Bencana. Ia akan meminta bantuan tim dari sana untuk pergi ke SMA Hyosan dan mengambil laptop Lee di dalam lab science sekolah SMA Hyosan. Di sisi lain, vlogger itu sedang bersembunyi di sebuah sekolah TK, dan ia dikejar oleh zombie-zombie anak kecil. Namun, para penontonnya masih mengira itu adalah settingan, dan mereka mengatakan bahwa zombie-zombie itu sangat lucu dan sangat manis. Di pagi harinya, Mijin mengajak mereka untuk pergi keluar melalui pintu belakang, karena itu adalah jalan yang paling dekat dengan posisi mereka saat ini. Namun, Hari ingin pergi ke lantai 2 terlebih dahulu. Ia ingin mencari adiknya. Ia berpikir mungkin saja adiknya masih hidup dan menunggu bantuan di dalam kelas. Sementara itu, Namra mengatakan mereka akan mati kelaparan jika hanya berharap ada bantuan yang akan datang. Namra ingin mereka bersama-sama untuk memikirkan bagaimana cara agar bisa mengetahui tentang informasi di luar sana. Setelahnya, mereka akan bisa menentukan apa yang harus mereka lakukan. Chongsan pun teringat ponsel mereka semua ada di ruang guru, dan ruang guru tak berada jauh dari ruangan mereka saat ini. Jika mereka bisa mengambil ponsel mereka, maka mereka bisa membuka internet dan bisa mengetahui keadaan di luar sana. Chongsan pun kemudian pergi melalui jendela bersama Soo-hyuk. 갔다 올게. 안에 들어가 있었어.
Sesampainya mereka di ruang guru, mereka melihat Yunji sedang menghancurkan semua ponsel di sana. Ternyata Yunji merupakan salah satu korban bully geng Guinam. Guinam pernah memaksanya untuk melepas baju, kemudian memfotonya. Dan foto itu ia upload ke internet dengan menjadwalkannya saat jam 9 pagi hari itu. Yunji pun menghancurkan semua ponsel agar foto dirinya itu tak terupload ke internet. Yunji tak tahu ponsel mana yang dipakai Guinam, jadi ia menghancurkan semua ponsel di sana. Dan ternyata Yunji telah tergigit oleh zombie. Sedangkan di ruang kepala sekolah meminta Guinam untuk mengambilkan mobilnya. Namun Guinam tak mau melakukannya. Guinam malah ingin menjadikan kepala sekolah sebagai tamengnya menghadapi zombie-zombie yang ada. Di gedung balai kota, mereka sedang berusaha menghindari para zombie untuk bisa pergi ke atap gedung, karena nantinya mereka akan dijemput oleh helikopter di sana. 진짜 씨. 조심. 잠깐만요. Sementara itu, Chongsan masih terus menghindari para zombie. Hingga tak sengaja ia masuk ke ruangan kepala sekolah. Dan di sana, Guinam sudah mengikat kepala sekolah. Chongsan pun meminta Guinam untuk melepaskannya. Namun, Guinam mengatakan kepala sekolah mencoba membunuhnya dengan menyuruhnya keluar untuk mengambilkan mobilnya. Chongsan pun merekam Guinam dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Guinam mengatakan bahwa ia adalah penguasa di sekolah itu. Chongsan telah berurusan dengan orang yang salah. Namun, Chongsan menjawab bahwa Guinam hanyalah orang yang berlaga sok kuat, yang padahal Guinam hanyalah seorang pecundang yang selalu menindas orang-orang yang lemah. 얘네도 찌질이야? 얘네도? Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.